Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Tanpa diduga Otto Parker langsung mengangkat Harvey York sebagai saudaranya dan langsung mendukungnya. Namun di tempat lain, Dan Parker membuat berita yang membuat wajah keluarga Otto Parker benar-benar sudah dipermalukan. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7015 sampai 7019. Chapter 7015. Setelah itu, Otto Parker tidak membuang-buang waktu. Dia meminta seseorang membawakan handuk basah untuk menyekat telapak tangannya. Setelah itu, dia langsung duduk dan menyeduh secangkir teh Phoenix Styles hangat untuk Harvey York. Harvey York menyesap cangkir teh, memujinya, dan berkata, "Warna, bau, dan suhunya pas, sangat enak. Tetua Parker, kebetulan aku punya beberapa cangkir antik dari abad 21 yang dibuat oleh para tembikar kekaisaran saat itu. Pasti lebih akan sangat cocok untuk mencicipi teh ini. Aku akan mengatur anak buahku untuk mengirimnya kepadamu setelah aku kembali." Ketika Otto Parker mendengar ini, matanya membelalak karena sangat tertarik. Cangkir antik dari abad ke-12. Bagus. Aku pasti tidak akan menolak hal bagus seperti itu. Lupakan tentang memiliki sepertiga bakatmu, jika anakku memiliki sepertiga dari keterampilanmu dalam menavigasi situasi sosial, aku akan merasa puas. Saat berbicara tentang ini, Otto Parker merasa semakin kesal saat dia melihat Clarion Parker. Dia memiliki keinginan untuk menendangnya ke tanah. Harvey York tersenyum diam-diam dan tidak menanggapi. Sebaliknya, Clarion Parker berkata dengan wajah tidak senang. "Ayah, bagaimanapun juga aku anakmu, dan kamu yang sudah mengajariku. Kamu sangat membenciku, itu sama halnya dengan kamu membenci dirimu sendiri. Jika aku memiliki kesempatan dan peluang seperti Harvey York, keterampilanku mungkin tidak lebih buruk dari dia." Otto Parker tampak jijik, dan berkata, "Ayo, periksa informasi tentang perwakilan York dengan hati-hati. Kamu akan mengerti bahwa bahkan jika kamu menemukan peluang, kamu tidak dapat menggapainya. Sudahlah. Karena kamu hanya memiliki peluang kecil dan tidak akan pernah kebenaran yang besar akan terwujud. Jangan pergi jauh, cukup lihat masalah kasino. Jika kamu bertemu, apakah kamu akan menyelamatkan lawanmu?" Otto Parker berkata dengan kesal. Clarion Parker menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Itu belum terjadi, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan menyelamatkan orang?" "Baiklah. Kamu bisa menyelamatkan orang. Kalau begitu aku akan mengujimu lagi." Otto Parker mendengus dingin. "Apakah kamu tahu mengapa aku sering memintamu pergi ke dunia luar untuk membawa hewan liar dan memburu mereka untukku?" Clarion Parker mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ini tidak lebih dari karena kamu haus darah ketika kamu masih muda, dan sekarang kamu adalah pelayan hukum raja. Kamu tidak dapat melenyapkan orang dengan santai, jadi kamu melampiaskannya dengan berburu hewan liar." Otto Parker berkata dengan ekspresi dingin, "Di matamu, apakah aku ini hanyalah seorang pembunuh yang haus darah?" "Pembunuh?" Clarion Parker berkata setelah berpikir sesaat. "Mungkin kamu ingin memastikan bahwa kamu selalu berada di puncakmu. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa melawanmu saat ini." Mendengar ini, Otto Parker menghela nafas, dan ekspresinya menjadi lebih tertekan. Jelas, dia merasa sangat kecewa memiliki anak seperti dia. Pada saat ini, Harvey York tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Clarion Parker, kamu tidak mengerti maksudnya. Tujuan berburu binatang liar bukanlah itu. Tujuan sebenarnya adalah membiarkanmu pergi mencari binatang liar lebih banyak adalah untuk membuang lebih banyak waktumu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya tidak perlu bergaul dengan Dan Parker, tetapi kamu juga tidak akan menjadi orang paling penting di lingkarannya. Dan tentu saja, agar kamu bisa berbakti kepada ayahmu di rumah." "Apa yang ayahku inginkan?" Clarion Parker tampak merasa aneh. "Singkatnya, ayahmu melakukan ini untuk mencegahmu terikat sepenuhnya dengan Dan Parker. Dalam hal kasus ini, tidak peduli apakah Dan Parker berkuasa atau tidak, kamu bisa mendapatkan keuntungan paling banyak. Jika Dan Parker berkuasa, kamu secara alami dapat menjadi tangan kanannya. Jika Dan Parker gagal, karena kamu bukan orang inti di lingkarannya, kamu tidak akan dihancurkan oleh orang lain." Harvey York berkata sambil menghela nafas panjang. "Ayahmu sangat mencintaimu, dan memiliki rencana jangka panjang untukmu." Chapter 7016. Mendengar kata-kata Harvey York, Clarion Parker terkejut dan menatap ayahnya dengan tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya yang sudah lama pensiun ini telah merencanakan masa depannya. Otto Parker memandang Harvey York dengan penuh arti, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah. Ayo sajikan anggur. Hari ini aku mengangkat Harvey York sebagai adik laki-lakiku. Aku tidak punya anak perempuan, jika aku punya, aku ingin kamu menjadi menantu tertinggi tidak peduli apapun yang terjadi. Menantu laki-laki sepertimu dapat membuat keluargaku sejahtera." Wajah Otto Parker penuh amarah, kehilangan warna, karena tidak memiliki anak perempuan.
Sudut mulut Harvey York sedikit berkedut, dan dia berkata, "Tetua Parker, jangan bicarakan masalah itu. Dan itu tidak ada artinya. Baiklah. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih bermakna." Otto Parker tertawa. "Mulai saat ini, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, apakah kamu ingin mendapatkan 3 aula milikmu, atau kamu ingin langsung ke posisi itu. Kamu akan mendapatkan dukungan penuh dariku." Semuanya minum-minum sampai larut malam. Harvey York belum siap untuk pergi sampai hampir tengah malam. Untungnya, semua orang meminum Moutai yang berusia 30 tahun. Meskipun rasanya enak, bau alkoholnya akan hilang setelah 2 jam. Harvey York akan pergi, dan Otto Parker secara pribadi mengantarnya saat ini. Adegan ini mengejutkan seluruh halaman. Semua harus tahu bahwa setelah Otto Parker dalam posisinya di Parkerville, dia hidup dalam pengasingan dan jarang muncul di hadapan semua orang. Meski statusnya sangat tinggi, namun beberapa tahun ini, ia jarang menyatakan posisinya atau berinisiatif melakukan apapun. Namun, tembakan sebesar itu, lelaki tua yang begitu misterius, begitu memperhatikan Harvey York. Ini membuat semua orang di halaman keluarga Parker mau tidak mau melihat Harvey York dengan hati-hati. Mereka berpikir bahwa jika ada kesempatan, mereka harus berteman baik satu sama lain, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Setelah Harvey York pergi, Clarion Parker secara pribadi mengirim Otto Parker ke gazebo, dan sambil membuat teh, dia berkata dengan lembut, "Ayah, meskipun aku mengatakan bahwa Harvey York baik padaku dan sudah menyelamatkan hidupku, tapi aku tidak bisa berutang budi padanya. Aku telah mengabaikan urusan duniawi selama bertahun-tahun, mengapa repot-repot membuat pernyataan seperti itu? Jika Dan Parker mengetahui hal ini, aku khawatir dia akan membuat masalah terhadapmu. Meskipun kita bukan dari keluarga yang sama dengan Dan Parker, tapi kita juga garis penting di Parkerville. Kamu adalah kepala gereja Presbyterian Parkerville. Setelah kamu mendukung perwakilan York, maka posisi Dan Parker akan sangat dirugikan dan dia merasa akan dipermalukan. Mungkin untuk membalas dendam, dia akan dengan sembrono mendaftarkan kita sebagai target yang harus dilenyapkan." Setelah mengatakan ini, Clarion Parker menghela nafas. Ada sedikit ketidakpuasan dalam nadanya, tapi tidak ada kebencian, hanya lebih banyak semacam emosi. Jelas, penjelasan Harvey York tadi membuatnya mengerti niat baik ayahnya. Lagi pula, sebelum mengetahui hal ini, Clarion Parker selalu menganggap orang tuanya sangat bodoh. Dia tidak melakukan apa-apa setiap hari, dia hanya tahu cara berburu, membuang-buang waktu dan uang. Hanya dapat dikatakan bahwa kondisi seseorang, setelah mengetahui beberapa hal, akan banyak berubah. "Kamu, otakmu masih kurang bagus." Otto Parker duduk kembali di kursinya saat ini. "Bahkan sekarang, apakah kamu masih tidak mengerti situasi di Grand City? Kalau begitu, kurasa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anakku." Chapter 7017. Situasi apalagi yang berkembang di Grand City saat ini? Tidak peduli bagaimana Grand City berubah, orang yang pada akhirnya akan dapat mengambil posisi itu adalah Dan Parker. Faida Achanta memiliki penyakit skizofrenia, sedangkan Alexei Murray sangat bisa diharapkan. Keduanya tidak akan pernah memiliki kesempatan. Clarion Parker berkata dengan tegas. Menurut pendapatnya, bagaimana jika Harvey York sangat ahli dalam bela diri? Jadi bagaimana jika dia adalah perwakilan aliansi seni bela diri dinasti negara Ha? Di Grand City, selain 7 keluarga besar, apakah ada orang lain yang bisa mengambil alih? Belum lagi, setidaknya setengah dari 7 keluarga besar mendukung supremasi Dan Parker. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Harvey York akan berhasil di Grand City? Cepat atau lambat dia akan binasa. Dapat dikatakan bahwa Clarion Parker merasa bahwa dia dapat berteman dengan Harvey York dan bahkan berutang budi padanya. Tetapi sama sekali tidak perlu mendorong seluruh keluarganya berhutang budi padanya. Aku masih tidak bisa mengetahuinya. Otto Parker menghela nafas. Kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan identitas perwakilan aliansi bela diri negara Ha? Dan mendapat julukan Pangeran York dari Southlight, Tuan Muda Longman. Pikirkan tentang itu, apalagi kamu, bahkan Dan Parker, selain latar belakang keluarganya yang terkemuka, apalagi yang bisa dibandingkan dengan Harvey York. Kamu ingin pergi ke Walsing. Hasilnya, bukankah kamu kembali dengan aib yang membuat malu keluarga? Jika bukan karena pengorbanan beberapa orang di Forbidden Wasteland, apakah menurutmu Dan Parker dan kamu dapat kembali ke Grand City dengan selamat? Karena itu, ekspresi Otto Parker sedikit emosional. Bagaimana dia harus mengatakannya? Dia juga generasi yang lebih tua dari Parkerville. Meskipun Parkerville tidak sebanding dengan kultus Belladonna di masa lalu, tetapi mereka tetap luar biasa. Tapi dengan punggung dan status seperti itu, Dan Parker tidak bisa mengalahkan Harvey York. Tidak ada momen seperti itu. Untungnya, dia tidak berniat membiarkan Clarion Parker mengambil alih. Jika tidak, dia pasti sudah muntah darah sekarang. Hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan Harvey York kan? Terus terang, dia hanya lebih dak catur kan? Tidak lebih dari itu,
orang-orang dari 4 pilar takut pada Grand City, jadi mereka sengaja membuat kita jijik. Clarion Parker mengerutkan kening. Dia merasa Harvey York tidak memiliki banyak kemampuan. Jika dia memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa menjadi bidak orang luar? Otto Parker menghela nafas dan berkata, dalam kasus Forbidden Wasteland, memang ada bayangan dari 4 pilar di dalamnya. Dan Harvey York terlihat seperti bidak catur di sisi baiknya. Tapi apakah kamu tidak memperhatikan final hasil dari masalah ini? Harvey York tidak hanya mundur sepenuhnya, tetapi juga menduduki aula ketiga langit, bumi, dan manusia. Meskipun dia belum berhasil mengambil alih aula ketiga. Tapi begitu dia memiliki dasar yang kokoh di Grand City, apakah menurutmu dia bisa melepaskan 3 aula? Clarion Parker mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan. Ini berarti bahwa 4 pilar akan memotong daging di Grand City. Harvey York memenuhi syarat pada akhirnya. Otto Parker berkata dengan ringan. Apakah kamu tahu mengapa mereka melakukan ini? Clarion Parker mengerutkan kening lebih dalam, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Biarkan aku memberitahumu. Hanya ada satu alasan bagi mereka untuk melakukan ini. Yaitu, tidak peduli 4 pilar, atau 10 keluarga teratas, atau 5 keluarga kuno. Sampai batas tertentu, mereka semua mengakui kemampuan Harvey York. Bahkan, dia dianggap sebagai orang pertama setelah instruktur pelatih kepala negara H. Mungkin, mereka akan menahan Harvey York dan bertarung melawan pelatih kepala negara H yang legendaris itu. Chapter 7018. Mendengar ini, Clarion Parker meringkuk bibirnya dan berkata, jika menurutmu, dia melawan instruktur pelatih kepala dinasti negara besar H yang legendaris, Harvey York pasti akan mati. Instruktur pelatih kepala negara H hanya legendaris. Itu hanya mitos Kementerian Perang, legenda hidup. Otto Parker menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu hanya 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno. Mereka suka berinvestasi lebih banyak. Tapi keempat pilar itu sedikit berbeda, mereka sangat tepat saat berinvestasi. Mereka tidak pernah menderita kerugian saat berdiri dalam tim. Meskipun kita tidak tahu apa alasannya, tapi itu tidak menghalangi kita juga bisa berinvestasi padanya sampai batas tertentu, mengerti? Meskipun Otto Parker telah mundur ke baris kedua, istilah perjuangan telah membuatnya sangat sensitif dan tertarik pada beberapa arah angin. Dari beberapa petunjuk, mereka mendeteksi banyak hal. Misalnya, Harvey York adalah komoditas langka untuk ditinggali. Misalnya, berinvestasi di Harvey York lebih sejalan dengan kepentingan seluruh negara daripada berinvestasi pada Dan Parker. Grand City, meskipun itu adalah kota yang tidak termasuk dalam batas ini. Tapi Grand City telah beroperasi selama bertahun-tahun. Grand City adalah milik Grand City, tapi juga milik negara H. Pemilihan orang yang unggul untuk penguasa Grand City telah mempengaruhi kepentingan semua pihak. Tampaknya menjadi hal yang biasa bahwa 4 pilar, 10 keluarga teratas, dan 5 klan kuno akan ikut campur di dalamnya. Mendengar ini, Clarion Parker tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia masih merasa bahwa Dan Parker adalah orang yang paling mungkin bertanggung jawab. Tapi penjelasan Otto Parker masih membuatnya mengerti bahwa kedalaman Harvey York tak terduga. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan tentang masalah ini. Sampai situasinya benar-benar jelas, aku tidak akan memihak Dan Parker. Aku akan melanjutkan pergi keluar setiap hari untuk membeli dan membantumu memelihara hewan liar. Singkatnya, aku akan mencoba mengurangi keberadaanku dengan Dan Parker. Bahkan, aku akan menemukan beberapa kesempatan untuk menjual beberapa bantuan. Aku akan pikirkan cara untuk membuat Harvey York dan Dan Parker menjadi sutra giok. Berbicara tentang ini, Clarion Parker juga merasa bahwa ini bukan gaya aktingnya sendiri. Dia seharusnya menjadi orangnya Dan Parker, tetapi dengan perkembangan masalah ini, mengapa dia merasa sedikit terkekang dalam melakukan sesuatu dan menjadi orang lain? Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan petunjuk tentang kasino? Clarion Parker mengubah topik pembicaraan. Tidak perlu memeriksa, pada dasarnya aku bisa mengenali identitas orang-orang itu. Ketika Clarion Parker menyebutkan ini, matanya langsung berubah menjadi merah darah. Orang-orang yang bertindak adalah dari Sky Plane, dan mereka dipimpin oleh Sverker dan Ghostface. Itu karena dia meminta Dan Parker untuk memberinya penjelasan. Tapi dia diusir oleh Dan Parker. Itu tidak berjalan dengan baik sesuai keinginan mereka. Sverker dan kelompoknya, untuk membuat masalah bagi Harvey York, mereka meratakan kasino menggunakan nama Dan Parker. Dia benar, bukan hanya kami tidak berani mengganggunya secara langsung, tetapi kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menutupi masalah ini. Karena begitu masalah ini terungkap, semua orang di Grand City akan tahu bahwa Dan Parker dan Sky Plane memiliki hubungan rahasia. Ini jelas bukan hal yang baik untuk Dan Parker. Saat mengatakan ini, Clarion Parker tampak aneh. Ngomong-ngomong, aku benar-benar pusing menghadapi Dan Parker. Jika itu aku, apa yang harus aku lakukan selanjutnya akan sangat merepotkan. Chapter 7019.
Ketika Otto Parker dan Clarion Parker berbicara satu sama lain, tiba-tiba, pengurus rumah tangga dari halaman lain berlari dengan ekspresi cemas di wajahnya. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Otto Parker dan Clarion Parker melirik pada saat yang sama, sambil sedikit mengernyit. Kepala pelayan dengan cepat menyerahkan telepon kepada Otto Parker, dan mereka berdua melirik berita aktual di layar telepon, dan segera sudut mata mereka berkedut. Di dalam berita menyatakan bahwa keluarga Clarion Parker dan Skyplane sudah runtuh, diduga Skyplane membalas dendam dan menghancurkan kasino. Kata-katanya ditulis dengan tinta berwarna merah, dan judulnya sangat mengguncang. Pada saat ini, wajah Clarion Parker tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan dia menggertakkan giginya dan meraung dengan marah. Bajing? Bajing mana yang menulis laporan berita seperti itu? Aku akan melenyapkannya. Adegan ini setara dengan menuduh dirinya sebagai dalang dari semua kematian begitu banyak orang di kasino. Tidak peduli seberapa mampu Clarion Parker, tidak peduli seberapa kuat latar belakang Otto Parker, kambing hitam seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Ini jelas untuk menghancurkan akar tuan kedua keluarga Parker. Wajah Otto Parker langsung menjadi sangat jelek, dan dia tahu konsekuensi dari kejadian ini. Meski spekulatif dan tidak ada bukti pasti, pada akhirnya tuan kedua keluarga Parker akan mengalami kerugian besar. Ekspresi kepala pelayan berubah lagi pada saat ini, dan akhirnya dia berkata dengan suara serak. Menurut informasi orang dalam kita di kantor surat kabar, orang yang menyebarkan berita itu kemungkinan besar Dan Parker. Dikatakan bahwa dia melakukan ini untuk... Krak! Sebelum pengurus rumah selesai berbicara, Clarion Parker telah menghancurkan ponsel di tangannya menjadi potongan-potongan dan bubuk. Bajing! Dia mengertakkan gigi, berharap dia bisa menelan Dan Parker hidup-hidup. 2 jam kemudian, Clarion Parker yang sudah sedikit tenang, bergegas ke kantor Dan Parker di pusat Grand City dengan arogan. Gedung kantor 17 lantai itu terang benderang di malam hari. Dan di ruang kantor di lantai atas, selain Dan Parker, ada 2 orang yang mengapitnya di kiri dan kanan serta lainnya di bawah komandonya. Selain itu, ada cukup banyak tamu dari tempat suci lainnya. Putra dari Sekte Belladonna, pendekar pedang nomor 1 di Villa Dewa Pedang, Neve Foster, putri dari Sekte Universal. Orang-orang ini memiliki posisi yang sangat penting di Grand City. Menyinggung orang-orang ini sama dengan menyinggung seluruh Grand City. Saat melihat orang-orang ini, bahkan Clarion Parker, yang hatinya penuh amarah, harus menahan emosinya saat ini. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia hanya menatap Dan Parker. Clarion Parker, mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Apakah kamu tidak tahu harus menelpon dulu sebelum datang kemari? Ketika Dan Parker melihat Clarion Parker muncul, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan untuk sementara menyambut tamu-tamu terhormat dari tempat-tempat suci lainnya. Para tamu dari tempat suci lain memandang Clarion Parker dari atas ke bawah, mengeluarkan ponsel mereka untuk membandingkan sebentar, lalu pergi sambil tersenyum. Hanya saja tidak peduli bagaimana memandang mereka, ada sedikit ejekan dan penghinaan di senyum mereka. Clarion Parker, apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu untuk apa Tuan Muda Parker mengadakan perjamuan malam ini? Kamu seharusnya di rumah untuk memulihkan cederamu. Apakah kamu tidak merasa bersalah karena melanggar perjamuan tanpa undangan? Pada saat ini, Neve Foster memandang Clarion Parker dengan wajah bangga dan membuka mulutnya. Pada saat yang sama menatap Clarion Parker di tempat yang tidak bisa dilihat Dan Parker. Tentu saja dia tahu untuk apa Clarion Parker ada di sini, tetapi dia juga berharap Clarion Parker tidak impulsif. Karena akhir dari konsekuensi seperti itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tanggung.